Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim, the best religious radio network. Mitra Muslim, bagaimana kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya, Ferry Ramadhani Mitra Muslim, bisa membersamai waktu dengar Anda. Dan tentu saja malam hari ini Mitra Muslim di Majelis Ilmu di spesial Tibun Nabawi Mitra Muslim. Dan malam hari ini Ferry juga menyapa Mitra Muslim yang mendengarkan dari Suara Muslim Surabaya 93,8 FM, di 89,9 FM Suara Muslim Lumajang, di 88,7 FM Suara Muslim Tuban, dan juga 97 FM Suara Muslim Batu. Dan juga Mitra Muslim, seperti biasa malam hari ini kita juga disiarkan secara live di channel YouTube Suara Muslim TV, dan juga Anda bisa mendengarkan melalui streaming di www.suaramuslim.net/radio. Suara Muslim. Ya, malam hari ini Mitra Muslim bersama dengan Tibun Nabawi ya. Di malam hari ini bersama dengan guru kita ada Ustadz Ahmad Nidhom. Beliau adalah founder Tibun Nabawi Holistic Care. Kita akan membahas mencegah dan mengobati hipertensi sebagai silent killer Mitra Muslim. Kita sapa dulu Ustadz Ahmad Nidhom yang sudah hadir di studio Suara Muslim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya malam hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah. Di kesempatan malam hari ini biasanya bersama dengan rekan Dani Rohmati. Malam hari ini spesial sama Ferry Ustadz ya. Salam kenal. Malam hari ini kita akan bahas mendalam nih Ustadz tentang mencegah dan mengobati hipertensi sebagai silent killer di Indonesia maupun dunia Mitra Muslim. Silakan Ustadz Ahmad Nidhom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita melanjutkan materi tentang hipertensi, marilah kita aturkan sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan sahabat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi hipertensi ya sekarang itu sudah menjadi kayak ini ya, penyakit yang umum kita jumpai di masyarakat. Jadi itu kalau kalau menurut penelitian dari ini ya, saya kutip dari Departemen Kesehatan jadi bahwa diperkirakan tahun 2025 ini jumlah penderita hipertensi di dunia itu 1,5 miliar. Masya Allah, luar biasa. Jadi perbandingannya 1:3. Jadi 3 orang itu rata-rata 1 hipertensi. Kalau kita mengutip di Indonesia itu perbandingannya dari 4:1. Jadi 4 orang yang normal itu 1 mengidap hipertensi. Jadi itu di Indonesia itu menduduki peringkat kelima, pembunuh nomor 5 di Indonesia itu. Siapa aja yang berisiko? Biasanya berisiko adalah usia yang sudah menginjak 40 tahun Tapi sekarang pun nggak menjadi patokan bahwa yang muda-muda tidak terkena hipertensi tinggi, tergantung dari ini tadi, kembali lagi pola makannya, gaya hidupnya, gaya gitu hidup ya. lagi kan, pola makan, pola hidup, pola pikirnya itu mempengaruhi. Jadi kalau dulu itu penyakit degeneratif itu rata-rata itu diidap oleh orang-orang yang usia 40 ke atas Sekarang udah nggak zamannya lagi, sudah zamannya udah berubah karena perilaku yang sudah tidak sehat itu akhirnya penyakit-penyakit degeneratif itu sudah diidap oleh orang-orang yang usia muda. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita hipertensi adalah di mana tekanan darah itu tinggi. Jadi tekanan darah tinggi itu di atas 140/90. Nah, kenapa dinamakan silent killer atau pembunuh senyap atau pembunuh senyap itu? Karena kadang-kadang itu nggak terasa, kadang-kadang sudah penyakitnya itu sudah sudah dalam keadaan sudah parah, jadi makanya dinamakan pembunuh darah senyap itu karena memang kadang-kadang tanda-tandanya itu tidak pernah dirasakan oleh orang-orang Jadi makanya yang sering saya sebutkan di podcast ini sebenarnya sebelum kita sakit parah itu sebenarnya itu di tubuh kita sudah ada alarm tubuh. Jadi kayak misalkan kita capek, terus kita bersin, kita batuk, kita gatal-gatal, itu sebenarnya bukan penyakit, itu ada alarm bentuk tubuh di tubuh kita bahwa
tubuh kita itu ada sesuatu yang berlebih atau bisa jadi ada suatu benda yang melebihi dari yang kita gunakan atau bisa jadi kecapean dan sebagainya. Nah itu kadang-kadang orang-orang itu yang alarm-alarm itu dimatikan atau dianggap sepele, "Ah ndak apa-apa ndak apa-apa ndak Oh, karena apa-apa." mungkin merasa masih sehat, masih muda apalagi gitu ya, Betul Ustadz? betul. Mhm. Makanya kalau kita lihat nggih beberapa artis-artis yang kayak yang sudah meninggal itu yang Mhm rata-rata mhm. jantung itu ya, karena memang sudah usia 40 itu memang kita harus sudah olahraganya kalau misal olahraga ya, olahraganya nggak boleh keras-keras, kayak Haji Masa itu Oke. meninggal jantung. Mhm mhm. Kayak siapa itu namanya, suaminya BCL itu juga, Ya, itu itu bahkan keras dia CrossFit oh ya, ya olahraganya tuh. olahraga sampai nggak istirahat. Ya, Betul. itu yang kadang-kadang orang mikir nggih, bahwa tubuh kita kuat. Jadi ada Mhm. namanya batas di mana kita harus berhenti. Di mana tubuh kita itu ada butuh istirahat. Makanya kalau yang pada podcast sebelumnya itu kalau kita mengutip dari apa namanya, dari American Health Association itu nggih, sebenarnya Mhm. kalau orang usia di atas 20 tahun itu istirahatnya antara 7 sampai 9 jam. Oke. Kalau saya pernah baca artikel di Indonesia itu 51% orang Indonesia itu kurang tidur. Nah, sukanya begadang terus Betul gitu ya. betul, itu yang penyakit yang zaman Mhm sekarang itu mhm. sudah tidak mengenal namanya penyakit apa namanya, dengan usia. Jadi Usia, udah betul. yang podcast sebelumnya sudah saya pernah sebutkan bahwa usia Mhm. 10 tahun pun sekarang udah kena penyakit apa namanya, penyakit itu tadi apa, eee diabetes nggih. Saya pernah Diabetes ya? nemukan juga orang yang 6 tahun itu udah kena kanker getah bening, Oh, 6 tahun. Masya Allah, Itu yang oke. saya pernah tanya bapaknya, "Kenapa bisa seperti itu, Mas?" "Tiap hari makan ciki-ciki." Oh, sukanya snack-snack gitu ya? Betul Apalagi yang berbau micin. Nah, ini kan betul kebanyakan apalagi remaja-remaja kita nih menggemari makanan yang gurih-gurih gitu ya. betul betul. Cepat saji dan Betul, sebagainya gitu. jadi itu nanti efeknya nggih, kayak salah satu kalau kita keseringan makanan-makanan yang mengandung micin atau MSG atau garam itu nanti efeknya adalah tekanan darahnya tinggi. Oke. Itu salah Mhm. satu. Jadi kalau misalkan kolesterolnya bagus, apa namanya, yang lainnya bagus, pola tidurnya bagus, kok masih sakit, bisa jadi adalah kebanyakan makanan yang mengandung micin, jadi atau Hmm. garam. Kalau di Departemen Kesehatan itu batas yang diizinkan itu adalah 20 gram per hari atau 1 sendok Oke. teh. Ya ya. Ya, kalau kita makan tiap hari udah kelebihan dari itu, ya sudah, ya efeknya adalah ginjalnya adalah, apa namanya, Rusak gitu rusak ya? itu, Mhm. rusak efeknya adalah tekanan darahnya tinggi. Nggih, oke sekarang kita menginjak pada ini nggih, gejala-gejalanya nggih. Ya, Mhm. jadi tekanan darah tinggi itu biasanya kepalanya pusing nggih, Oh, terus sering pusing ya? nggih pusing, tapi pusing itu juga harus dilihat juga tanggal muda atau tanggal Nah, tua. karena ini beda ya konteksnya, Ustadz ya? Iya. Jadi banyak Oke. faktor itu nanti, Iya. terus juga Mhm penglihatannya mhm. mulai kabur nggih, terus, Minus gitu ya? nggih, Mhm. jadi agak agak ini ya, kayak kayak agak gimana gitu, kayak Kabur gitu kabur gitu nggih, terus, pandangannya. telinganya berdenging. Hmm. Terus kadang disertai mual juga, terus juga, detak jantungnya nggak beratur nggih, terus kelelahan. Nah, terus nanti ada kecengan dengan nyeri dada. Kalau nyeri dada nanti hubungannya dengan biasanya dengan jantung nggih, dengan Oh, jantung. oke. Jantung itu nanti hubungannya dengan kolesterol. Nanti kalau kita tarik belakang lagi, jantung nanti kalau kolesterol nanti hubungannya ada 2, bisa jadi ginjalnya, bisa jadi karena, hatinya kurang tidur. Oh, berarti ini tersambung, terhubung semua gitu Betul, ya, ya Ustadz ya? betul. Makanya kalau kami di Tibun Nabawi itu kan Mhm. fokus pada penyebab, bukan pada penyakit ya. Oke. Jadi harus dipahami itu. Mhm Maka kadang mhm. ada pasien tanya, "Ustadz kok pengobatannya lama?" Ya karena yang diobati penyebabnya, bukan penyakitnya. Oke. Penyakit itu kan ada penyebabnya. Iya Nah, iya. itu yang kita harus tahu dulu, trigger penyebab utamanya dulu apa. Jadi kalau nanti di apa namanya, di hipertensi pun banyak faktornya. Mhm. Bisa jadi ginjalnya, bisa jadi, apa namanya, jantungnya. Jadi harus dilihat lagi, kalau ginjal nanti apakah kebanyakan garam, Mhm. gitu kan. Terus ginjalnya sudah rusak apa enggak juga. Terus yang selanjutnya nanti kalau berhubungan dengan apa, jantung itu apakah jantungnya kebanyakan kolesterol apa enggak. Nanti tarik ke Mmm. belakang lagi, tidurnya gimana, jam berapa tidurnya. Iya iya. Nah itu nanti masih ada tambahan lagi, saya pernah menemukan itu juga karena kalau misalkan ada ini yang sakit, apa namanya, kista atau kanker di ginjal. Nah, Mmm. itu juga bisa menyebabkan tekanan darah tinggi juga. Oke. Jadi harus ini, jadi banyak. Jadi makanya Banyak kalau ya? iya Mhm nggih, mhm jadi yang mhm. diobati itu bukan
sakitnya itu bukan hipertensinya itu, tapi trigger penyebab utamanya dulu itu yang diperbaiki. Insya Allah kalau diobati, insya Allah yang lainnya akan sembuh dengan sendirinya. Ya, berarti memang ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh pasien tersebut gitu ya Ustadz ya? Betul. Jadi makanya kalau saya sering pasien yang konsultasi itu saya biasanya itu saya observasi dulu nggih. Biasanya ada sesuatu yang tersembunyi dan ini biasanya akan ketemu, oh penyakit penyebabnya ini yang harus diobati. Jadi enggak langsung sakit ini obatnya enggak. Jadi harus tahu dulu penyebab awalnya di mana, triggernya di mana baru bisa nanti diobati. Oke. Nah, kalau misalnya ini kadang kan masyarakat Indonesia ini masih percaya bahwa alah itu paling penyakit itu biasanya beberapa persen itu dari pikiran Ustadz. Bukan karena pola makan dan sebagainya. Pokoknya mangane wareg gitu bahasanya. Itu insya Allah sehat. Tapi semua itu dari pikiran. Nah ini apakah juga termasuk salah satu triggernya gitu Ustadz? Betul. Jadi nanti kalau misalkan ciri-ciri secara fisik nih, cari tadi itu fisiknya dari ginjalnya, dari jantungnya, semua sehat. Dan nanti baru terakhir itu pikiran. Pikiran itu yang terakhir. Itu terakhir itu ada terakhir. Makanya kalau di kami itu dari 88% penyakit karena faktor pikiran. Jadi itu yang saya pernah coba ngobati pasien. Paginya, sorenya udah diobati, sudah sembuh. Paginya sakit lagi. Jadi yang disalahkan penyembuhannya, alatnya, penyembuhannya. Setelah saya lihat sakitnya karena waktu itu beliaunya lagi mikir keras karena mau punya mantu, anaknya nggak ada yang datang. Iya gitu ya mitra muslim ya. Jadi memang kita tidak boleh menyalahkan proses dalam penyembuhannya dan sebagainya. Tapi ini tergantung bagaimana kemudian kita juga harus bisa memanajemen emosi, pikiran dan juga permasalahan kita gitu ya. Memang semua manusia pasti punya permasalahan begitu ya Ustadz ya. Tapi semua ada solusinya mitra muslim. Dan pastinya kita juga harus bijak bagaimana kemudian kita harus memprioritaskan dulu. Kira-kira mana yang perlu dipikirkan, mana yang ya kita istirahatkan dulu lah. Nanti satu persatu kita selesaikan begitu Ustadz ya. Baik Ustadz, kita jeda dulu sambil menunggu mitra muslim yang berkomentar ataupun bertanya ya malam hari ini, silahkan. Mitra Muslim, boleh Anda menyapa Ferry dan Ustadz di channel YouTube Suara Muslim TV, nanti akan Ferry bacakan. Atau juga boleh ya, telepon di 03156245555. Barangkali Anda ada hal yang perlu didiskusikan atau mungkin ingin tahu nih resepnya gimana sih Ustadz. Nah untuk penyakit ini itu. Nah boleh nanti WA di 0855300938. Kita jeda dulu Ustadz Ahmad Nidom. Jangan kemana-mana mitra muslim, tetap di Majelis Ilmu Tibun Nabawi Holistic Care. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka,
inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Majelis Ilmu.
93,8 FM Suara Muslim, The Best Religious Radio Network. Mitra Muslim, Anda masih mendengarkan Majelis Ilmu bersama dengan Tibun Nabawi Holistic Care. Bersama guru kita ada Ustadz Ahmad Nidhom ya, beliau founder Tibun Nabawi Holistic Care. Silakan Mitra Muslim, malam hari ini Anda juga boleh berkomentar secara langsung di channel YouTube Suara Muslim TV karena kita disiarkan secara langsung, dan juga boleh telepon di 0315624555 atau WA di 0855300938. Baik, Ustadz Ahmad Nidhom, ada tambahan lagi ya untuk membahas tentang mencegah dan mengobati hipertensi. Silakan Ustadz. Jadi mitra Muslim yang sekarang tensinya sudah di atas 140/90, jadi sudah mulai waspada. Jadi itu sudah mulai tinggi, jadi batas atas. Jadi kalau dibiarkan itu biasanya kelamaan kebiarkan itu bisa efeknya bisa ke jantung, bisa jantung, bisa jadi stroke, bisa jadi gangguan saraf, kerusakan retina mata juga, fungsi ginjal juga. Jadi harus tahu dulu itu tanda-tandanya di mana. Kalau misalkan dadanya berdebar, bisa jadi karena kemungkinan adalah di kolesterolnya atau jantungnya. Kalau misalkan di ginjalnya itu nanti biasanya salah satunya adalah gatal biasanya. Jadi kalau ginjal-ginjal yang bermasalah itu biasanya adalah satu, sering kencing malam, kencingnya berbusa, terus sering kram malam, terus itu pinggangnya sakit, terus kakinya bengkak, atau juga tadi itu gatal-gatal atau biduran, itu salah satu tanda bahwa ginjalnya sudah bermasalah. Kalau bermasalah biasanya nanti juga efeknya adalah tekanan darahnya tinggi juga itu. Jadi kalau sudah seperti itu, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah satu, jadi untuk mengurangi untuk menyembuhkan hipertensi adalah kalau satu, rutinkan minum air 2 liter per hari. 2 liter per hari, jadi 2 liter. Ini air mineral ya Ustadz ya? Air putih. Air putih. Yang sekarang kan banyak kejadian kan anak-anak SD yang sudah umur 6 tahun, SD itu yang 12 tahun sudah banyak gagal ginjal karena kebanyakan tidak mau minum air putih, minumnya yang berwarna-warni, yang bersoda itu. Sukanya yang minuman kemasan, yang manis-manis itu ya. Jadi kalau di ilmu wuxing Cina, jadi ginjal itu unsurnya air. Jadi untuk bisa mengeluarkan sisa-sisa metabolisme itu dia butuh air 2 liter. Jadi itu, jadi suka tidak suka, haus tidak haus, jenengan butuh minum air 2 liter. Jadi fungsinya apa? Untuk mengeluarkan sisa metabolisme dalam tubuh kita. Jadi kalau kita kekurangan air, efeknya adalah kerusakan ginjal secara perlahan. Nah mungkin ini sekarang tipnya juga, tipnya adalah gimana caranya supaya kalau minum air langsung 2 liter itu kan kalau bahasa Jawanya pelempoken ya. Kelempoken. Terlalu berlebihan gitu ya. Ini saya ajarkan tekniknya ya. Jadi nanti yang sudah lihat di YouTube nanti bisa lihat, Jadi tekniknya adalah sebelum sholat itu minum 1 gelas. Jadi sebelum sholat itu minum 1 gelas. 1 gelas ini kan 250 cc, Jadi 250 cc. Sebelum sholat 1 gelas, sudah sholat 1 gelas. Jadi kalau sebelum dan sesudah ketemunya 500 cc. 500 cc. Kalau dikalikan 5 kali sholat waktu ketemunya 2,5 liter sudah aman. Begitu ya. Jadi tekniknya gitu. Nggak langsung sekaligus digelonggong. Iya, gelonggong itu langsung beser. Langsung balik ke kamar mandi. Iya, betul. Jadi tekniknya seperti itu. Terus kurangi makanan yang makanan yang mengandung garam, sodium, seperti itu. Jadi monosodium glutamat. Jadi mulai goreng-gorengan, terus kurangi yang jeroan, siput yang bercangkang, itu sudah mulai dikurangi. Ya, diperbanyak adalah sayur sama buah. Sayur dan buah. Jadi pola makan yang bagus adalah 50% sayur plus buah, 25% adalah lauk pauk, baru 25%-nya karbo. Nah, itu yang sudah usia di 40, jadi sudah mulai mengerim, pola makannya harus dijaga. Gitu ya. Ini. Itu ya Mitra Muslim ya. Jadi harus kita jaga pola makannya, terutama jangan sampai kemudian ya memang sudah benar pembagiannya adalah mungkin ada beberapa persen sayur tapi ternyata juga menggunakan santan. Nah ini kan juga masih pro kontra nih Ustadz. Betul. Nah banyak yang membandingkan loh, kan saya sudah makan sayur tapi ini ada santannya gitu. Nah gimana nih Ustadz? Jadi memang gini, kalau saya sering ditanya sama pasien kadang, apakah semua makanan boleh dimakan? Boleh. Yang nggak boleh adalah berlebih. Jadi kita harus tahu diri gitu kan. Jadi yang ini kebetulan saya lagi nangani pasien yang mulai gagal ginjal, ya saya tanya tiap hari makan apa?
kebetulan kreatinnya tinggi sampai 7, bunyinya juga tinggi sampai 100 berapa itu, petanya tiap hari. Berat badannya berat badannya juga berat Berlebih. banget. Oh, berlebih gitu ya. Berlebih Oke. juga sudah masuk kategori parah ya, di atasnya obesitas, parah sudah masuknya. Jadi kalau kita melihat ini nggih, melihat untuk indeks kita gemuk apa enggak, ada namanya BMI itu nggih, itu kelihatan udah akan parameternya adalah kurus, normal, terus overweight itu berat badan yang berlebih, satunya lagi obesitas, satunya lagi adalah parah. Itu yang pasien yang saya tangani sekarang itu adalah di atasnya obesitas, Oke, parah banget. parah ya. Itu yang saya tanya tiap hari makan apa? Nasi Padang. Wah, Nggak mau makan ini sayur. ini kayaknya kalorinya combo ini Ustaz, Iya. ya. Karena nasi Padang itu Masya Allah memang enak nikmat sekali. Tapi ya itu kalau kita kebanyakan jadi Jadi akan terjadi ini penumpukan ini batu ginjal banyak dioperasi oke. akhirnya. Iya, iya. Iya. Dan akhirnya ya itu tadi kita juga harus melihat ya Iya. apa sih yang ada di piring kita gitu ya Mitra Muslim Iya. yang kita konsumsi setiap hari, karena itu juga pastinya akan berdampak pada kesehatan kita nantinya gitu ya. Iya, betul. Mungkin sekarang nggak kerasa Ustaz ya, tapi Betul. 5-10 tahun ke depan pasti akan mulai merasakan gitu. Iya. Jadi kalau kita lihat grafik guys, setelah usia 40 tahun itu grafiknya menurun. Jadi kalau Oke. kita lihat usianya Rasulullah nggih, usia Rasulullah kan 63 nggih. Ya, 63. 63. Kalau kita bagi 2 ketemunya berapa? Sekitar 33 nggih. 32, 33. Jadi itu sebenarnya adalah titik di mana tubuh kita sudah mulai menurun. Oh, kemampuan semua ya Betul. berarti ya. Jadi organ-organ tubuh kita mulai ginjal, jantung, paru-paru itu sudah menurun. Yang jadi masalah Oke. adalah orang nggak sadar diri. Jadi masih mereka berperilaku seperti anak muda. Muda. Iya, Jadi di los saja makannya. Dilos. Itu yang sering terjadi penyakit di situ. Jadi yang harus Oke. dirubah apa? Perilakunya. Pola makan. Boleh makan, boleh. Yang nggak boleh adalah kita harus tahu diri. Usia kita. Jadi nggak boleh seperti itu lagi. Karena semakin lama itu semakin penyakit numpuk. Makanya di Rasulullah itu kenapa kita disuruh untuk detox itu detox darah itu berupa bekam itu karena memang terutama fungsi ginjal itu sudah mulai menurun. Oke. Jadi terjadi penumpukan asam urat, kolesterol, fungsi ginjal sudah menurun, akhirnya dibantulah dengan cara dibekam tadi itu. Jadi darah-darah yang memang tidak bisa dikeluarkan oleh ginjal itu dibantu dikeluarkan dengan cara dibekam itu. Jadi kalau itu kita hubungan dengan secara teori yang apa yang disampaikan Rasulullah dengan teori ya benar. Jadi apa yang disampaikan Rasul itu semua ada jawabannya semua. Jadi kalau makanya di bekam itu disebutkan hadisnya banyak nggih, ada di bekam itu ada kesembuhan, berbekamlah kamu tiap tanggal 17, 19, 21 Hijriah maka semua penyakit hilang. Nah, itu hubungannya dengan apa? Salah satu dengan ginjal. Jadi kalau ginjalnya sudah mulai menurun fungsinya, akhirnya karena menurun itu akhirnya seharusnya toksin itu dibuang lewat urin karena ginjalnya udah mulai melemah, balik lagi ke dalam tubuh kita. Jadi nanti yang asam uratnya masuk ke persendian, yang kolesterolnya masuk ke pembuluh darahnya. Ya itu kalau makanya terjadi kok sakit semua, ya itu. Makanya kalau udah usia 40 kok sakit semua. Makanya ciri-ciri orang ya, orang-orang yang sudah sakitnya ginjalnya bermasalah salah satunya adalah kalau kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, tekanan darah tinggi, diobati tidak sembuh berarti ginjal sudah mulai bermasalah. Nanti hubungannya tadi tuh dengan tadi kencingnya berbusa, sering kencing malam, kakinya bengkak, terus pinggangnya sakit, gatal-gatal lah itu salah satu tandanya. Jadi kalau sudah seperti itu ya harus diperbaiki memang. Nah, sudah ada tanda-tandanya Mitra Muslim. Nah, ini kita jadi perhatian ya bagi Mitra Muslim yang mungkin saat ini sudah mulai muncul nih gejala-gejala seperti ini, kita patut waspada. Nah, baik Ustadz, ada tambahan lagi atau kita lanjut tanya jawab karena ini sudah ada beberapa Mitra Muslim yang bertanya ya. Jawab enggak apa-apa. Oke, baik, ini sudah ada pertanyaan yang masuk nih Ustadz ya di WA Suara Muslim di 0855300938. Ada Bu Muniroh ya yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Ferry dan Ustadz Nidom. Saya ingin bertanya begitu ya, pinggang saya ini sakit kalau dibuat berdiri Ustadz, badan terasa pegelinu. Nah ini penyebabnya apa nggih? Karena usia saya ini sudah 59 begitu. Nah mohon pencerahannya Ustadz. Kayaknya kalau dari sekilas ada dua Bu, bisa jadi adalah pengapuran, yang kedua adalah ginjalnya sudah mulai melemah. Jadi tadi itu, jadi dirutinkan bekam atau dipastu nggih.
Nggih. dirutinkan bekam atau fasdu Atau gitu bisa ya. kalau sudah donor darah, lakukan donor darahnya. Donor Nggih. darah. Oh, ternyata selain bekam bisa dengan donor darah, Donor Ustadz darah ya? sama sebenarnya, Oh, nggih, sama. sama. Sebenarnya kalau donor darah itu kan memang untuk orang sehat, Mm-mm. ya. Kalau bagaimana, jadi orang-orang, bagaimana pertanyaan gini, itu kan karena itu diambil darahnya dan nanti diberikan ke orang lain Mm-mm, kan. mm-mm. Itu bagus. Jadi untuk orang yang sekarang masih sehat, kalau sudah donor darah lanjutkan. Kita dapat 2 pahala, dapat 2 manfaat ya. 1 dapat sehat, yang kedua kita dapat menyehatkan orang lain, dapat pahala. Nah, mungkin pertanyaan gini, Oke. bagaimana dengan orang-orang yang ditolak oleh PMI, tidak Mm-mm, memenuhi mm-mm. standarnya PMI gitu kan? Iya. Ya adalah dibekam dan dipasdu. Oh, di bekam dan fasdu Nggih. mitra muslim ya. Jadi masih ada alternatif yang Atau bisa bisa juga dimanfaatkan. ini juga bisa pakai ini terapi lintah. Oh, terapi lintah itu berarti nanti darahnya disedot Iya, lintah itu ya? betul. Itu bagus untuk orang-orang yang sakit stroke Oke. atau sakit-sakit juga ini ya, Mm-mm. tiroid juga yang Iya. benjolan-benjolan itu bisa juga orang-orang sakit diabetes yang gangren itu Mm-mm. bagus itu. Oke, baik itu ya. Nggih. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Muniro. Kemudian ini ada yang ingin tersambung melalui saluran telepon ya. Ada Bu Yati di Malang, coba kita angkat dulu. Ya. Assalamualaikum. Ada Bu Yati di Malang. Assalamualaikum Bu Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, silakan Bu Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya apa Nggih. dengan grogi? Nggih. Tenang mawon, Bu. Ya, santai aja Bu Jangan Yati ya. ngaji ya grogi. Makanya jangan gabungin niki Mas. Iya, belum nanti tilawah loh, nanti malam sama Ferry juga Bu Yati. Iya, itu Nggih. senengane. Nggih, silakan. Gini Ustaz, saya tuh ya alhamdulillah umur 80 masih sehat, selalu sehat Ustaz. Masya Nggih. Allah. Tiap bulan itu kontrol kan Ustaz. Nggih. Semua sehat. Mm-mm. Terus gak konsumsi gula pasir. Nggih. Sama anak itu dibelikan gula batu, tapi kok ya putih, dari apa gula batu itu? Boleh nggak Ustaz? Nggih, enggak Oke. apa-apa Ibu. Atau kalau gantinya bisa pakai gula aren Ibu. Iya. Kalau kita butuh gula, pakai gula aren. Tapi itu anak yang belikan gula batu Ustaz. Ada gula batu. Coba ini saya belum tahu komposisinya gula batu terbuat dari apa nggih. Kalau misalkan takut sama gula rafinasi itu nggih, bisa pakai apa namanya tadi itu gula aren atau bisa pakai madu Ibu gantinya. Oke. Iya, sudah madu sudah, Nggih. gula aren sudah. Tapi ini anak mungkin kasihan ibunya nggak pernah minum gula gitu kali ya, terus dibelikan gula batu tapi putih gitu loh Ustaz. Oke, Oke. nanti searching di Google mawon, nanti kan Mm-mm. ketemu bahannya dari apa. Kalau ada gula pasirnya ya sebaiknya dihindari mawon. Nggih. Ini sebenarnya nggak usah diminum, orang sudah sehat, nggak butuh apa-apa Ustaz. Masya Allah. Sering Alhamdulillah. makan buah sama sayur ya. Oke, nggih. Masya Allah, Iya. nggih. Makasih Sehat selalu. banyak, Ustaz. Nggih, Bu Yati. Mudah-mudahan Ustaz dan Mas Ferry selalu sehat dalam Amin, lindungan amin Allah ya rabbal Ta'ala. alamin. Nggih. Ya, terima kasih Bu Yati, sehat selalu. Nggih. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini Bu Yati dari Malang, Ustaz. Beliau pendengar setia Suara Muslim yang sudah berusia 80 tahun. Iya. Tapi Masya Allah, memang beliau ini sering ngasih tips kepada kita nih yang masih muda, Ustaz. Jadi beliau ini rutin minum air hangat, terus juga membiasakan untuk tidak menggunakan gula pasir. Nggih. Nah, beliau ini biasanya yaitu tadi pakai gula batu atau yaitu tadi gula aren begitu ya. Nggih, jadi kalau podcast yang sebelumnya nggih, apa namanya tentang diabetes nggih, diabetes itu adalah ibu dari segala penyakit. Jadi kelebihan gula itu adalah bisa merusak semuanya. Iya. Tapi apakah tubuh kita butuh gula? Butuh untuk energi. Tapi kalau Oke. kelebihan gula juga apa namanya merusak semuanya. Jadi Iya, makanya kan ada patokannya nggih, di atas 180 atau di bawah 100. Jadi kalau kita di bawah 100 pun bermasalah, kalau di bawah 180 pun bisa bermasalah. Oke. Jadi tetap ada parameter memang kan kalau usahakan kalau tiap bulan itu kita rutinkan adalah cek 4 sekawan, asam urat, kolesterol, kadar gula sama hipertensi itu 4 sekawan indikator. Iya. Jadi semua kita butuhkan. Tunggal nanti yang jadi permasalahan mana yang tinggi, mana yang rendah, mana nah tinggal kita perbaiki aja. Kalau rendah ditambahi, kalau tinggi dikurangi itu aja.
Oke. Nggih. Nah, itu mungkin juga bisa beli alatnya Ustadz ya. Ini kan Nggih, betul. karena ayah saya juga punya alatnya ini. Aman ya Ustadz ya kalau Aman. digunakan sendiri gitu ya. Betul, aman. Kalau misalkan mitra muslim terkendala dana, mungkin bisa ke tempat kami gratis untuk ngeceknya pas Oke. kawan. Di mana itu Ustadz Di Intan lokasinya? Permes, Selatan 17 nomor 25. Nah, nanti boleh ya mitra muslim bisa tanya nanti melalui WA, insya Allah nanti alamatnya akan kita kirim begitu ya. Nah, nanti kalau untuk kesananya berarti hari kerja Ustadz ya? Nggih, buka 24 jam nggih. Oh, buka 24 jam. Buka tiap hari antara jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jam 8 pagi sampai jam 8 malam Nggih, mitra muslim. wajib reservasi 1 hari sebelumnya nggih. Nah, baik. Masya Allah, nanti bisa langsung di Japri ya Ustadz ya. Iya. Di WA Suara Muslim nanti akan kami kirimkan alamatnya. Kemudian juga ada yang bertanya lagi dari Ummu Azmi nih. Izin bertanya, Ustadz, kata dokter anak saya ini sakit gudikan begitu karena tungau. Nah, sudah sebulan tapi masih belum sembuh. Apakah ada resep herbal yang bisa diminum atau dioleskan Ustadz? Ini agar anak saya tidak gatal-gatal lagi karena gudikan ini Ustadz. Nggih. Ibu pola makannya gimana? Ada ini enggak setiap hari makan ini enggak? Makan Indomie, maksudnya mie instan mboten? Oh, oke. Itu harus tahu dulu nggih. Jadi kalau untuk herbalnya Bu, Ibu bisa sementara dulu nggih. Sementara adalah rendam pakai garam krosok dulu. Itu yang pertama. Kalau misalkan tidak mempan bisa pakai coba dioleskan bunga kenanga. Bunga kenanga. Bunga kenanga coba dioleskan dulu. Nanti bisa juga dibuat teh itu bunga kenanganya. Diminum dari dalam, dioleskan dari luar. Oke, kalau dioleskan itu berarti apakah ditumbuk Ustadz bunganya atau bagaimana? Iya, ditumbuk aja. Atau dioleskan gitu aja. Dioleskan biasa, ditumbuk boleh, enggak ditumbuk boleh jadi nanti kayak diremet-remet gitu ya, dioleskan. Jadi kalau nanti itu enggak ngefek, baru nanti bisa membuat ini nggih obat herbalnya itu ambil minyak zaitun, minyak VCO, sama minyak habatus sauda. Itu nanti dicampur dengan arang batok kelapa nggih. Arang batok kelapa. Arang batok kelapa. Ya. Udah nanti dimasak aja, dimasak sampai mendidih, nanti dioles-oleskan. Dioleskan ya ke kulitnya begitu yang kemudian terkena gudikan tadi ya. Nggih, tapi yang terpenting tadi tuh nggih, coba dicek dulu pola makannya selama ini gimana. Oh, ini saya tidak pernah memasak Indomie untuk anak saya, larang gitu Ustadz. Oke. Tapi di luar? Aman. Nah, itu belum tahu kalau di luar ya. Ini apakah sering di rumah anaknya ya Ibu ya? Atau di luar mungkin kita tanpa sepengetahuan kita mengkonsumsi itu. Karena apa efeknya Ustadz kalau mengkonsumsi mie instan? Mie instan tuh efeknya ada banyak. Jadi tadi itu gatal-gatal juga, terjadi perubahan genetik juga. Nanti bisa jadi bisa kadar gulanya tinggi juga. Jadi metabolisme banyak nanti Mas, ada asam uratnya bisa tinggi, kolesterolnya tinggi, kadar gulanya tinggi, nanti bisa jadi kanker juga kan. Nah, jadi harus tahu dulu. Jadi makanya penyakit makanan gitu boleh dihindari, boleh dimakan boleh. Yang nggak boleh adalah keseringan. Nah, jadi 2 minggu sekali 1 bungkus nggak apa-apa. Oke, nah itu ya Bu Azmi nanti mungkin bisa diterapkan untuk putranya atau putrinya. Karena kalau tungau itu biasanya kan kalau orang-orang zaman dulu itu biasanya langsung dioles minyak kayu putih atau minyak tawon atau macam-macam gitu kan Ustaz. Nah, tapi ini ternyata kalau kata dokternya ini karena tungau begitu. Nah, ini apakah sama dengan alergi atau sejenisnya gitu Ustaz? Jadi nanti kalau itu harus ini dulu observasi dulu Observasi ke dokter pasti ya. Ya nanti bisa kalau ada rekomendasinya nanti bisa sharekan ke kami. Nanti coba saya pelajari dulu Nah, begitu ya Bu Azmi, nanti boleh dikirimkan rekam medisnya, siapa tahu nanti dengan cara herbal ya atau alternatif nanti bisa insya Allah sembuh begitu. Baik, terima kasih Ustadz, kita jeda dulu karena ini sudah banyak yang mengantri pertanyaan ya yang akan masuk. Dan jangan kemana-mana mitra muslim, insya Allah kita akan lanjutkan malam hari ini ya bersama dengan Ustadz Ahmad Nidhom bersama di Tribun Nabawi Holistic Care. Jangan kemana-mana, tetap di Majelis Ilmu Suara Muslim, The Best Religious Radio Network. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka,
inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Mencerahkan, menyejukkan. Kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka. Berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan.
Anda sedang mendengarkan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. 93,8 FM Suara Muslim, The Best Religious Radio Network. Mitra Muslim, malam hari ini ya masih bersama dengan Ferry Ramadhani tentu saja. Dan juga Anda masih mendengarkan ya Mitra Muslim di Majelis Ilmu bersama dengan Tibun Nabawi Holistic Care. Nah, Mitra Muslim, hipertensi atau tekanan darah tinggi ini masih menjadi masalah kesehatan serius ya di Indonesia. Data terbaru 2025 menunjukkan sekitar sepertiga orang dewasa ini mengidap hipertensi. Namun masih banyak juga yang tidak menyadari karena penyakit ini sering ya tanpa gejala. Akibatnya pasien baru datang berobat ketika sudah muncul adanya komplikasi seperti stroke, serangan jantung, atau gagal ginjal. Nah, para ahli ini juga menekankan Mitra Muslim pentingnya pencegahan melalui gaya hidup sehat, kurangi konsumsi garam, perbanyak sayur dan buah, serta juga rutin berolahraga dan juga berhenti merokok, serta cek tekanan darah secara berkala. Nah, itu tadi ada beberapa tips ya Mitra Muslim yang tentu saja bisa Anda terapkan. Dan malam hari ini bersama dengan guru kita ada Ustadz Ahmad Nidhom ya, beliau dari owner ya Tibun Nabawi Holistic Care yang malam hari ini hadir di studio Suara Muslim. Silakan Anda boleh bertanya Mitra Muslim di 0855 3938 atau telepon ya di 0315624 555. Baik Ustadz, ada yang menunggu melalui telepon, kita angkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana ini? Dengan Bu Nuni, Mas Ferry. Oh, Masya Allah, lama tidak berjumpa. Kabar baik ya Bu Nuni? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, monggo silakan Bu Nuni. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, saya juga sudah rutin bekam, ini agak lama sudah bekam. Untuk orang yang diabetes itu memang tidak apa-apa ya bekam? Tidak apa-apa Ustaz. Ibu. Tidak apa-apa. Ya, diabetes saya kemarin cek itu 172 Ustaz. Kemudian untuk ini suami ini ya habis pasang ring itu juga apa enggak apa-apa. Biasanya bekam dulu sebelumnya sering bekam. Terus setelah pasang ring katanya belum boleh bekam ya Ustaz. Terima kasih, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya boleh langsung dijawab Ustaz. Bu Nuni, jadi kalau kita mengacu pada hadisnya Rasulullah itu tiap bulan Ibu. Oke. Jadi berbekamlah kamu tiap tanggal 17, 19, 21 maka semua penyakit hilang. Jadi itu hadisnya seperti itu. Nah, itu tadi hubungannya dengan organ ginjal tadi itu. Iya, jadi karena otomatis seiring dengan berjalannya usia, organ kita terutama ginjal kita sudah mulai menurun fungsinya. Jadi makanya asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi. Tadi itu kolesterolnya tinggi itu bisa jadi larinya ke jantung. Makanya kalau Bapak tadi bengkak, jantungnya bengkak tadi karena terjadi penyumbatan di area jantung disebabkan karena kolesterolnya tinggi. Salah satu penyebabnya karena apa? Bisa jadi karena ginjalnya sudah mulai menurun fungsinya, bisa jadi karena tidurnya kemalaman. Itu makanya di Rasulullah itu disuruh kita bekam. Bekam itu fungsinya adalah untuk mengeluarkan toksin-toksin yang tidak mampu dikeluarkan oleh ginjal karena faktor usia. Jadi dibantu seperti itu supaya sebagian kolesterolnya menurun, tekan toksin yang lain juga menurun. Itu fungsinya. Jadi tiap bulan Ibu, kalau di Rasulullah itu tiap bulan dianjurkan karena memang fungsinya adalah membantu organ tubuh kita yang sudah mulai melemah. Makanya dibantu dengan keluarkan toksinnya itu supaya tubuh kita menjadi enak, organ-organ tubuh kita juga menjadi rileks, tidak ngos-ngosan. Nah tadi kalau kemudian suami beliau ini sudah pasang ring jantung begitu Ustadz ya, katanya masih belum boleh bekam, apakah betul Ustadz? Boleh, masih boleh. Boleh. Boleh ya, Boleh. Jadi aman begitu ya? Aman, insya Allah aman. Baik begitu ya Bu Nuni ya. Nah ini sudah dijawab langsung oleh Ustadz Ahmad Nidhom, nanti bisa dilakukan begitu. Kemudian juga ada yang berkomentar dari Gersik ya. Oke, ini dari Bu Ainur ya. Ustadz, bekam yang benar atau yang baik itu berapa bulan Ustadz? Nah ini 1, 2 atau 3 bulan. Saya hipertensi Ustadz, sama asam urat juga kadang tinggi, tergantung pola makannya. Kalau semuanya normal, gula darah normal, kolesterol juga normal kata beliau. Ya tadi yang tinggi Pak, kolesterol ya, asam urat. Asam urat. Ya, kadang tinggi begitu, kadang
Ya, tergantung pola makan beliau katanya. Asam urat tinggi Bu, karena kebanyakan purin nggih. Jadi yang dikurangi adalah goreng-gorengan, terus jeroan, seafood yang bercangkang nggih. Ya. Seafood yang bercangkang itu seperti kepiting, rajungan, kreco dan sebagainya, udang dan sebagainya itu boleh dikurangi nggih. Jadi boleh dimakan boleh, tapi jangan keseringan itu aja. Kalau kepingin dimakan aja. Ya. Nggih. Terus kalau yang idealnya memang 1 bulan sekali Bu. Jadi kalau 2 bulan sekali ya akhirnya toksinnya menumpuk, nggak cepat dikeluarkan kan gitu. Iya. Nggih. Oke, gitu ya Bu Ainur. Nanti bisa rutin ya sebulan sekali kalau bisa. Baik, terima kasih. Kemudian juga yang ada di Bangkalan Madura ini juga bertanya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya Ibu Mus di Bangkalan ini mau tanya apa bisa apa bisa sehat kembali Ustadz orang yang sudah harus cuci darah Ustadz. Nah ini. Insya Allah Ibu ada herbal khususnya. Jadi nanti jangan WA mohon nggih nanti kalau ada ini kalau untuk yang udah gagal ginjal nanti jenengan rekam medisnya dikirimkan ke kami. Oke. Nanti baru nanti saya akan lihat dulu penyebabnya karena apa. Ya tadi itu kan apa bisa jadi karena ginjalnya atau yang lainnya juga. Jadi nanti di situ kami akan coba observasi dulu nanti rekomendasinya herbalnya apa atau nanti tindakannya apa nggih. Tapi kalau untuk yang fungsi untuk menormalkan ginjal nggih jenengan perbanyak makanan-makanan yang mengandung ini apa namanya air. Jadi kayak misalkan bisa jadi kayak ini nggih kayak melon itu bagus juga. Kumis kucing, kecibeling, gempur batu itu bagus untuk ginjal. Nggih. Tapi kalau kondisinya Bapak sudah gagal ginjal, sudah parah banget yang harus dilakukan memang adalah bekam sama dirutinkan. Terus nanti ditambah sama nutrisi untuk memperbaiki ginjalnya. Ya itu nanti ada nutrisi khusus Bu, nanti insya Allah jangan lakukan, biasanya targetnya 3 bulan nggih, 3 bulan harus dirutinkan. Tapi dari pengalaman kami menangani pasien yang gagal ginjal biasanya minum 1 botol itu sudah ada perbaikan biasanya, sudah bisa kencing normal, sudah bisa kencing normal, sama biasanya sudah bisa tidur nggih, sudah tidur pulas biasanya. Masya Allah. Oke, nah kalau WA-nya di mana nih Ustadz? Untuk mungkin mitra muslim ada yang ingin konsultasi lewat WA nih, boleh? 0877 0877 56 9-nya 3 kali ya. 337. Oke. Nah ini Ferry ulangi ya mitra muslim, bisa langsung di WA nanti di 087 756 9-nya 3 kali 337. Nah nanti bisa diberikan mungkin rekam medisnya, kemudian bisa disebutkan masalahnya seperti apa mitra muslim, insya Allah nanti akan dibalas oleh Ustadz Nidom. Nanti kalau di situ kalau setelah ini biasanya nanti akan kami kasih biodata pasien histori penyakitnya apa, keluhannya apa, nanti yang selama ini sudah dilakukan apa, nanti dari situ saya akan baru bisa ngambil kesimpulan triggernya di sini, nanti tindakannya ini gitu. Nah begitu ya Ibu, atas informasinya bisa nanti sudah saya kirimkan nomor WA-nya Ustadz Nidom, nanti bisa di WA. Kemudian juga ini dari WhatsApp ya, masih dari WhatsApp begitu ya. Untuk yang sudah menopause Ustadz, melakukan bekam sebulan berapa kali Ustadz ya? Karena sering muncul jerawatan batu Ustadz katanya. Bisa minum obat herbal apa kira-kira Ustadz untuk menyembuhkan jerawat gitu? Kalau jerawat bisa jadi gangguan hormonal Bu, biasanya gitu nggih, gangguan hormonal. Jadi bisa jadi pola makan juga. Jadi harus tahu dulu aktivitas Ibu sehari-hari apa, terus nanti juga dari situ apakah ada stresnya juga ada enggak, itu nanti kelihatan semua. Jadi enggak ini nggih, jadi saya belum bisa jawab sekarang karena memang faktornya banyak, harus tahu dulu triggernya di mana. Tapi kalau yang bekam untuk mengurangi toksin dalam tubuh kita ya memang bekam sama fase itu diwajibkan, dirutinkan mawon nggih. Oke, begitu ya Ibu Leni tadi yang sudah berkomentar di live YouTube dan juga WA Suara Muslim begitu. Nah, dan mitra muslim jika Anda ingin nanti berkomentar ataupun juga bertanya lebih lanjut malam hari ini, bisa langsung WA di WA-nya Ustadz Nidom ya di 0877 569999337. Nah, nanti boleh langsung bertanya begitu. Oke, satu penelpon lagi mitra muslim ya. Oke, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, dengan siapa di mana ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bapak siapa di mana? Nanang, Surabaya. Pak Nanang di Surabaya. Monggo, silakan Pak Nanang. Ini Ustaz.
sudah jalan 2 minggu ini, anak tidak bisa tidur yang berkualitas. Jadi dalam arti mata terpejam, keadaan ngantuk, tapi tidurnya tidak berkualitas. Jadi kering gitu kan, kalau bangun gitu ya sudah kayak orang begadang gitu. Ya, insomnia begitu ya, susah tidur gitu Pak ya. Iya, itu sebelumnya tahun-tahun yang lalu enggak. Ini sudah jalan 2 minggu ini. Kira-kira apa Ustaz jalan keluarnya Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallah Ustaz. Baik, terima kasih Pak Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nanang di Surabaya itu tadi ya susah tidur Ustaz ya, insomnia. Ini Bapak Nanang mikir apa ini? Apakah mikir cicilan atau hutang? Pak Nanang untuk herbalnya jenengan rutin cari herbal yang mengandung pegagan. Pegagan itu untuk untuk bisa membuat tidur herbal yang mengandung pegagan. Terus nanti juga usahakan kalau bisa sebelum tidur jangan rendam kakinya pakai garam krosok. Terus yang terakhir adalah jangan afirmasi. Jadi tiap hari tiap sebelum tidur minta tolong sama Allah, ya Allah tidurkan aku jam 10, tidurkan aku jam 10. Itu mengafirmasi diri kita supaya dibantu sama Allah cepat tidur. Karena memang ini penyakit yang sekarang lagi ini Mas, kembali lagi tadi itu 51% orang Indonesia itu kurang tidur. Nanti kalau kurang tidur efeknya adalah ke hati, liver. Biasanya langsung darah tinggi gitu ya Ustaz ya. Banyak, pusing gitu kadang kalau kolesterolnya naik, kadar gulanya tinggi, naik semua. Jadi makanya organ liver atau hati itu kerjanya jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Dia punya 500 fungsi, salah satunya fungsinya adalah dia mendetok racun secara alami. Jadi racun-racun atau toksin dalam tubuh kita itu didetok secara alami oleh hati, nanti dikeluarkan lewat BAB sama urin. Jadi kalau kita jam 11 malam sampai jam 3 masih begadang, proses detok tidak bisa dilakukan. Terjadilah pundaknya ini sakit, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi. Sudah itu semua akhirnya efeknya semua macam-macam. Macam-macam gitu ya. Itu. Oke, itu tadi Pak Nanang ya, semoga terbantu begitu. Nah, kalau mungkin juga bisa dihindari bermain ponsel ya Pak ya, karena biasanya itu yang bikin kita men-trigger untuk melek terus ya, mata itu nggak bisa merem gitu. Nggak kerasa. Jadi saya ada pengalaman Pak kebetulan sakit asam lambung itu efeknya karena dari awal dia kurang tidur. Itu yang podcast sebelumnya sudah pernah saya sampaikan itu sampai setahun itu ganti 13 dokter. Masya Allah. Nggak sembuh. Jadi waktu saya menangani pasien tersebut kondisinya sudah nggak bisa jalan, kurus badannya. Akhirnya saya saya edukasi untuk sehatnya, akhirnya sembuh. Jadi jam 9 malam tidur, HP dimatikan semua. Itu yang dilakukan. Jadi terus yang kedua adalah dia orangnya baper, jadi sekarang udah nggak baper, jadi cuek gendablek gitu. Jadi memang harus dipaksakan memang. Jadi biasanya kan kebiasaan yang jelek dilakukan berulang-ulang menjadi habit. Itu yang banyak akhirnya yang terjadi penyakit tanpa disadar itu. Betul. Nah, itu semua juga karena pola hidup kita yang Mitra Muslim kita mulai pelan-pelan kita kurangi kecanduan gadgetnya ya. Kita mulai buka Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, setelah udah ngantuk tidur. Ya, HP-nya dimatikan, semuanya dimatikan. Nanti insya Allah nanti pelan-pelan begitu Ustaz ya, nggak bisa langsung tapi pelan-pelan. Jam 11 malam sampai jam 3 pagi wajib tidur kalau mau sehat, karena itu adalah organ liver atau hati bekerja, mendetok racun secara alami dalam tubuh kita. Nah itu ya Mitra Muslim, yang untuk Anda yang suka mainan HP malam-malam, nah ini ikut kita kurangi begitu. Baik Ustaz, karena tidak cukup waktu begitu ya, sebagai kesimpulan nih untuk pertemuan kita malam hari ini tentang mencegah dan mengobati hipertensi. Silakan Ustaz. Mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah, jadi untuk supaya tubuh kita selalu sehat, usahakan jaga pola makan pola makan, pola pikir, pola hidupnya harus ditata yang bagus. Terus untuk khusus untuk yang berhubungan hipertensi itu usahakan jam 11 malam sampai jam 3 pagi wajib tidur. Juga kurangi makanan-makanan yang mengandung MSG atau garam udah itu Maman. Bagi Mitra Muslim yang masih punya tensinya tinggi, kami menyediakan herbal gratis, monggo di follow IG kami.
untuk yang hipertensi. Iya. Nah, nanti bisa langsung dicek ya di Instagramnya. Apa Instagramnya, Ustaz? Instagramnya Tibun Nabawi Holistic Care. Tibun Nabawi Holistic Care. Nanti di sana juga ada beberapa produk-produk dari Tibun Nabawi ya, Ustaz ya. Nah, nanti bisa langsung di WA. Kalau untuk WA Mitra Muslim, ini Ferry ulangi lagi bagi Anda yang ingin konsultasi ataupun bertanya ya Mitra Muslim. Lebih lanjut nanti bisa di 0877 569999337 begitu ya. Nah, ini nanti untuk membantu Mitra Muslim, dan semoga di kesempatan malam hari ini Mitra Muslim kita banyak ya mengedukasi tentu saja untuk bagi Anda yang sudah berumur 40 ataupun juga Anda yang mungkin masih muda yang memiliki gejala-gejala yang sudah disebutkan oleh Ustadz tadi, ini menjadi perhatian kita bersama. Terima kasih banyak Ustadz Ahmad Nidom. Sehat selalu dan juga nanti bisa berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Mitra Muslim bersama dengan Ustadz Ahmad Nidom ya. Beliau owner dari Tibun Nabawi Holistic Care. Malam hari ini bersama kita membahas tentang mencegah dan mengobati hipertensi. Akhirnya saya Ferry Ramadhani pamit sejenak dari ruang dengar Anda Mitra Muslim. Insyaallah nanti kita akan bergabung di program Road to Ka'bah bersama dengan Panglima Express. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.